Bagi saya istirahatnya di surga, bukan di dunia. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia tempat berjuangan, kerja keras. Saya berdakwah memberi yang terbaik. Ada yang salah? Ada. Ada kekurangan? Ada. Saya bukan maksum. Saya bukan manusia sempurna. Saya bukan wali. Negeri kita Indonesia, pemerintah kita memberikan luang untuk kita berdakwah. Tinggal kita berdai, jangan salah gunakan. Dibandingkan, mohon maaf, kondisi kita di Indonesia dibandingkan negara lain, jauh lebih banyak kenikmatan yang kita dapat. Orang Indonesia yang sempat jadi imam di Masjid Al-Aqsa itu Ali Jabir, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detikers, jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya sudah berada di kediaman Syekh Ali Jaber. Saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok Syekh Ali Jaber yang pekan lalu mendapat musibah, dan kita ingin tahu bagaimana kondisi beliau, karena setelah mendapatkan musibah pun mungkin dokter menyarankan beliau istirahat total, tetapi ternyata beliau melanggarnya dan tetap melanjutkan agenda-agenda dakwahnya keliling daerah. Kita sapa langsung Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Syekh? Alhamdulillah. Kondisi tangannya gimana, Syekh? Ya, sudah membaik, alhamdulillah, beraktivitas. Dan secara fisik bisa dikatakan cukup kuat lah, insyaAllah. Masih bisa ini. Dan juga gerakannya alhamdulillah bisa bergerak. Karena dia tidak sampai ke tulang. Oh, okay. Tapi karena saya hanya menggantung seperti ini untuk lebih nyaman untuk jahitannya. Ya. Karena takut terlalu banyak gerak, jahitannya dan Oh, jahitan belum dibuka ya? belum buka, masih. Dijadwalkan kapan sama dokter itu? Rencana insya Allah mungkin minggu depan. Minggu depan. Ya, karena dia antara seminggu sampai 10 hari maksimal. Cuma karena terlalu kemarin banyak tamu, jadi banyak beraktivitas, jadi jahitannya belum terlalu kering gitu. Kemarin sempat dibesuk oleh Menko Polkam ya, Pak Mahfud MD juga ya. Iya. Terus Pak Muldoko. Iya. Apa yang beliau sampaikan ke Syekh, selain mungkin ikut prihatin dengan kondisi yang dialami? Sebenarnya kedatangan mereka memperhatikan kondisi dan keadaan dan juga memastikan secara kesehatan fisiknya bagaimana, dan apalagi dengan Bapak Mahfud MD sebenarnya berhubungan dengan saya sudah cukup lama, bukan baru-baru ini. Ya. Makanya beliau sangat memperhatikan kejadian ini, dan juga Pak Muldoko. Dan kedatangan mereka ini hanya ingin memastikan kondisi kesehatan, kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu saya ingin sampaikan, dan alhamdulillah kesannya sangat baik dengan kedatangan mereka. Dan juga khususnya Pak Muldoko menyampaikan sebenarnya dakwah dari kami selama ini sangat membantu pemerintah. Artinya tidak ada hal kekerasan atau hal-hal yang bisa mengakibatkan konflik atau yang lain sebagainya. Makanya saya sangat berharga dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan melalui wasilah ujian ini dapat begitu luar biasa perhatian dari tokoh negara maupun pejabat negara, termasuk tokoh-tokoh ulama, kemudian juga masyarakat. Nah, Syekh, mungkin yang masyarakat penasaran, ini Syekh Ali Jaber ini sebetulnya punya rasa takut nggak sih? Sudah mendapatkan musibah yang nyaris merenggut nyawa Syekh, keselamatan Syekh. Selang beberapa jam sudah jalan-jalan. Saya dengar ke Jawa Timur ya saya kemarin itu. Iya, pas habis kejadian itu langsung saya isi 2 acara. Habis kejadian ini, habis dirawat di rumah sakit, saya kembali langsung beraktivitas 2 acara, habis maghrib sama habis isya. Iya. Dan kemudian kembali ke Jakarta, lanjut lagi ke Jember sama Malang. Dan Jember dan Malang kita darat. Terbang dari Jakarta ke Malang, baru dari Malang pakai mobil ke Jember, isi acara sebentar, kembali lagi ke Malang. Ya alhamdulillah selama masih bisa beraktivitas. Kalau bagi saya istirahatnya apapun kondisi ini, bagi saya istirahatnya di surga, bukan di dunia. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia tempat berjuangan, kerja keras.
memberikan kesan dan besan yang moral untuk umat. Dan ini tugas para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul SAW tidak ada hentinya untuk berdakwah sampai meninggal dunia. Dan apa yang saya jalankan, apa yang saya belajari sebagai amanah. Amanah ketika saya belajar bukan untuk disimpan. Apa yang saya belajari punya kewajiban untuk menyampaikan. Bisa jadi dosa kalau saya hanya belajar terus buat diri saya sendiri. Saya harus bisa, sebelum saya menyampaikan, saya bisa praktik. Apa yang saya belajari bisa saya jadikan kenyataan dalam hidup saya. Kemudian baru saya bisa sampaikan yang terbaik. Syekh, ketika mendapatkan musibah itu gak ada pengalaman apa? Macam trauma, rasa takut. Gimana nih nanti saya mengalami hal-hal yang serupa gitu. Ada penambahan pengamanan setelah itu? Ya pasti kalau masalah pengamanan luar biasa. Dari di Lampung waktu saya masih melanjutkan beberapa kegiatan acara, sampai besoknya juga ada acara. Kembali melanjut ke Jember dan alhamdulillah dikawal ketika saya di Jember dan juga di Malang. Jangankan hanya dari aparat kepolisian, termasuk dari kalangan masyarakat seperti FPI, Banser dan lain sebagainya, semua ikut membantu dan mengawal kami selama kita berjalanan. Tapi kalau soal masalah trauma, saya tidak terlalu trauma ya. Kalau soal takut, ya wajar, kita manusia. Kalau sifat ketakutan di diri manusia itu ada. Justru kalau yang tidak ada rasa takut sama sekali itu bisa dikatakan gangguan jiwa. Mungkin harus diperiksa gitu. Tapi kalau ada rasa takut dari jangan sampai terulang lagi, dari kecelakaan, dari musibah, itu hal yang wajar. Yang penting jangan rasa takut itu berlebihan sampai menahan diri kita tidak beraktivitas gara-gara takut, tidak mau keluar rumah, tidak mau ketemu siapa-siapa. Jadinya kalau berlebihan nanti ujung-ujungnya jadi was-was. Ya, sambil mau ketemu orang di rumah ya was-was, jangan-jangan ini, jangan-jangan gitu. Makanya boleh kita takut sebagai manusia dan sifat manusiawi, tapi jangan berlebihan takut. Dan saya orangnya percaya takdir. Kalau Allah takdirkan, ma akhta'ak lam yakul liusibak, wa ma asabak lam yakul liukhti'ak. Apa yang kamu dapat tidak akan menjadi salah sasaran. Kalau apa yang jadi salah sasaran tidak mungkin bisa jadi kena. Jadi saya percaya takdir sepenuhnya, pasrah kepada Allah SWT. Dan melalui percaya takdir menjadi salah satu rukun iman, saya harus praktik menjadi kenyataan, bukan hanya sebatas bicara. Saya percaya takdir, tapi pas kejadian takdir ini malah ngamuk, marah, protes. Berarti kita tidak percaya takdir. Dan itulah yang salah satu upaya yang saya lakukan, karena saya belajar begitulah cara Nabi Muhammad SAW. Tapi saya amati yang menarik juga dari apa yang Syekh tampilkan. Begitu kena musibah, kalau mungkin saya atau orang-orang lain akan mendramatisasi kasus ini, ngomel kemana-mana gitu kan. Tapi Syekh malah, pelakunya saya maafkan. Dan ini bukan pertama kali juga Syekh melakukan semacam itu. Saya ingat beberapa tahun lalu ketika Syekh mobilnya dicuri orang, malah Syekh doakan si pencuri itu, Syekh temui, sehingga si pelakunya menangis meminta maaf. Nah, ini saya juga doakan, yang menusuk saya juga doakan. Semoga Allah ampuni, semoga dia sehat dan semoga bisa menjadi wasilah terbuka pintu taubat. Ya kita kan manusia tidak terlepas dari salah. Mau salah kecil, mau salah besar, tetap namanya salah. Ya, istilahnya mohon maaf kalau kita menilai orang itu punya salah, jangan dibahas masalahnya apa dia kecil atau besar. Sama aja intinya salah, apalagi salah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya berprinsip, saya pun punya salah, punya dosa, punya kekurangan. Mudah-mudahan dengan saya mengampuni orang-orang dosa, salah sama saya, memaafkan, mudah-mudahan saya juga dapat diampuni oleh Allah SWT. Dan apa yang saya lakukan, bukan karena saya hebat, bukan saya punya kelebihan apa-apa, bukan saya orang yang terlalu suci, saya orang biasa. Cuma saya hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Makkah, diserangi, dihina, sampai dibuang kotoran unta di atas kepalanya, diancam mati. Bahkan malam itu sebelum berhijrah,
Semua pemuda-pemuda Quraisy bersatu untuk datang ke rumah Nabi Muhammad SAW dan untuk mereka serangi dan tusuk sambil mati. Dan Allah SWT memang menutupi mata mereka, bahkan mengunci hati mereka, dan Rasulullah SAW bisa melewati keluar rumahnya di depan mata mereka, dan mereka tidak bisa mempandangi Nabi Muhammad atau Nabi SAW mempandangi mereka. Begitu luar biasa perjuangan Nabi Muhammad. 13 tahun, bayangkan. Saya baru 12 tahun, berarti saya belum sampai level Nabi Muhammad SAW. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, sampai tahun 8 Hijriyah. Berarti Rasulullah SAW 8 tahun. Bayangkan, 21 tahun baru dapat Rasulullah SAW menguasai Makkah kembali. Begitu sudah mendapatkan kekuasaan dan memerdekakan Makkah, membebaskan Makkah dari Quraisy, dan membawa Islam sampai turunnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nabi SAW sebenarnya memiliki kesempatan, sudah dia berkuasa, mendapatkan wewenang untuk melakukan apa saja, dan Quraisy semuanya tunduk menghadap Rasulullah SAW. Dan menurut saya ini kesempatan yang luar biasa bagi Rasul untuk membalas dendam. Paling tidak, mungkin selain bahasa balas dendam, mengambil haknya. Itu kan hak Nabi SAW selama ini. Tapi ternyata Nabi SAW, idhabu fa antum tulaqa. Saya maafkan semuanya dan kalian pergi, kalian bebas. Jadi, apa jiwa Nabi Muhammad itu? Kira-kira bisa enggak saya tiru? Itu yang selalu saya fikirkan. Dan meniru Nabi SAW, apalagi dalam pemaafan, memaafkan orang lain, harus kita di posisi yang atas. Mohon maaf kalau kita di posisi rendah, dizalimi dan kita di bawah, udahlah saya maafkan. Itu tidak kuat, tidak ada begitu dahsyat pemaafannya. Karena kita masih di posisi lemah. Beda sama kita di posisi kita punya hak, punya kuasa, kita sudah di posisi di atas, tapi kita mau tinggalkan semua. Padahal kita mampu balas, kita bisa. Kita hajar dia. Kalau saya hanya berteriak, jamaah semua, ayo hajar dia, habis. Dan saya mungkin di saat itu, kalau saya melakukan ini, bisa jadi tidak disalahkan, karena itu membela hak saya lagi istilahnya. Tapi saya belajar dari Rasulullah SAW, kana la yantasiru li nafsihi. Tidak pernah Rasulullah SAW menguntungkan dirinya sendiri. Tidak pernah sama sekali. Kasus apapun, kalau hal terkait dengan hak Allah, Rasul marah. Tapi kalau hak terkait dengan dirinya sendiri, Rasul tidak pernah marah. Bahkan memaafkan. Sistem adil memang yang salah wajib dihukum. Tapi ini yang melakukan atau menegakkan keadilan bukan saya. Makanya saya di posisi saya memaafkan, karena kita harus sama-sama belajar ikhlas. Milik saya daripada namuk marah, hilang pahala saya, dan ridha Allah, mendingan saya sabar dan dapat pahala. Jadi itu kalau saya memandangnya dari segi bisnis, bukan dari segi agama. Kita kan mencari untung kan, menuntung, marah dan menguntungkan, bahkan merugikan pahala, bahkan bisa dimurkai oleh Allah. Karena kita terhadap takdir tidak menerima. Karena ini masalah bukan masalah sama AA, bukan masalah sama orang yang menusuk saya, tapi masalah ini takdir. Apakah saya mau menerima apa yang datang dari Allah? Karena yang menggerakkan dia datang, yang menggerakkan saya datang ke Lampung, dan ini semua kejadian sebelum ada langit dan bumi tertulis di buku takdir 500 tahun sebelumnya. Berarti maaf, kita tidak bisa lawan takdir, tapi kita harus belajar pasrah dan belajar untuk bagaimana bisa menjadi seperti Nabi Muhammad SAW. Itu menjadi upaya saya, walaupun masih belum sempurna. Selain mendoakan pelaku, ada niat atau rencana untuk menemui atau sekedar bertelepon dengan pelaku untuk memberikan nasihat nggak, Syekh? Sebenarnya saya sempat ada niat, tapi mohon maaf, kadang-kadang pandangan media ini salah artikan. Kita punya niat begini, ada orang bilang maafkan, jadi heboh. Orang mau balas dendam, jadi heboh. Jadi, mohon maaf, kadang-kadang manusia kita mau cari, makanya saya tidak pernah fikir nilai manusia. Tidak pernah saya peduli apa kata orang.
Dan kalau saya ada niat mau lakukan apa-apa, saya melakukan sendiri. Saya tidak perlu informasikan, tidak perlu saya pamerkan, buat apa? Syekh, kalau Rasulullah berdakwah selama 21 tahun, nah Syekh sudah 12 tahun di Indonesia, daerah mana Syekh yang paling diinginkan untuk, mungkin karena selama ini belum Syekh kunjungi? Saya tidak hafal semua nama daerah, tapi alhamdulillah karunia Allah hampir seluruh provinsi saya sudah datang. Papua sudah juga? Sudah. Papua. Bahkan saya sampai ke Tulikara. Tulikara tempat ini. Pas saya sudah di sana, alhamdulillah disambut oleh kepala adat, disambut oleh wakil kepala gereja yang ada di sana, sama juga Pak Bupatinya, ada juga dari aparat keamanan TNI dan Polri, termasuk Pak Kapolda waktu itu Pak Paulus yang ada di sana. Paulus Waterpau. Ya, sambil beliau menunjukkan di HP-nya, ini saya ikut ceramah antum ini, saya simpan semua ceramah-ceramah antum, saya suka. Dan ketika saya ke sana, alhamdulillah dengan masyarakat Papua itu luar biasa. Yang muslim maupun non-muslim, saya disambut dengan baik. Bahkan sebelum saya ke sana, saya sempat mempelajari sedikit mengenai budaya Papua. Di antaranya yang menarik perhatian saya itu cara salam orang Papua. Tidak sama seperti kita, tapi salamannya begini. Ya, ada sampai ada suara keluar. Pas begitu saya sampai ketemu kepala adat sama Pak Bupati dan ini mereka kan salaman begini, saya kan datang. Saya langsung begini. Kaget mereka. Mereka kaget. Kok ini begini? Tapi mereka langsung respon. Saya langsung begini. Wah, senang, heboh jadi di sana. Apa yang kita lakukan sebenarnya ingin menenangkan hati orang. Ya, beda sama budaya saya, beda dengan kebiasaan saya, tapi apa sih salahnya kalau kita menyesuaikan budaya mereka, menghormati budaya mereka, menenangkan hati mereka. Kan itu sebenarnya prinsip Islam rahmatan lil alamin. Tanpa memandang latar belakang. Orang Papua apa agamanya, orang Indonesia di mana sehari-hari, saya tidak terlalu berfikir ke sana. Saya cukup bagi saya, yang saya hadapi adalah manusia dan orang Indonesia. Itu di pandangan saya itu sudah cukup mulia bagi saya. Mereka ini semua di bawah bendera merah putih. Jadi saya tidak mempandangi apa budayanya, apa adatnya, apa agamanya, apa seharinya, saya tidak melihat ke latar belakangnya. Dan ini bukan tugas saya. Tugas saya memberi sesuatu yang menenangkan hati mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'um linnas. Yang paling mulia di sisi Allah yang selalu berguna bagi orang lain. Di antaranya menenangkan hati orang lain. Saya selama 12 tahun berdakwah berkeliling berbagai daerah di Indonesia, sempat mengalami atau menghadapi hambatan-hambatan nggak Syekh untuk berdakwah, baik datang ke daerah maupun misalnya lewat media elektronik semacam itu? Alhamdulillah selama saya berdakwah tidak pernah diterima alhamdulillah semua kalangan, di masjid-masjid, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, hampir banyak pesantren yang saya kunjungi, tidak pernah ada hal-hal yang yang menghambatkan saya atau mengganggu atau menyakiti saya, tidak pernah. Sambat di beberapa waktu ada isu beredar dianggap Wahabi, sampai ada media-media datang, saya tidak komen, ya, karena saya orangnya tidak suka, tidak terlalu berfikir untuk bela diri. Saya serahkan semua kepada Allah SWT. Orang berbicara baik, alhamdulillah anugerah dari Allah. Orang berbicara tidak baik, itu ujian dari Allah. Itu saja prinsip saya. Jadi saya tidak terlalu pusing untuk bela diri. Saya bukan Wahabi, saya begini. Buat apa? Buat apa? Kenapa saya harus mau menunjukkan diri? Saya berdakwah memberi yang terbaik. Ada yang salah? Ada. Ada kekurangan? Ada. Saya bukan maksum. Saya bukan manusia sempurna. Saya bukan wali. Jadi apa yang saya sampaikan, dan alhamdulillah terima nasihat dari para kiai, para ulama, dari habaib. Justru saya belajar bisa bermulia akhlak, bisa beradab. Selain saya belajar dari Nabi Muhammad SAW dan ingin meniru Nabi Muhammad SAW, saya juga bisa belajar dari kalangan para habaib, para kiai di Indonesia. Saya banyak bertemu habaib dan bertemu dengan para kiai
sangat luar biasa, rendah hati, tawadu, lembut. Di situ saya juga belajar bagaimana mereka, bahkan ada yang saya bertemu cukup lebih tua dari saya, lebih senior, tapi pas begitu bertemu dengan saya malah justru sebaliknya, dia mencium tangan saya. Jadi saya merasa malu, saya cium tangannya. Jadi saya belajar bermulia akhlak itu juga di Indonesia, menambah kemuliaan akhlak, karena begitu cara yang saya ketemu. Disambut, alhamdulillah, kalangan ulama NU, kalangan ulama Muhammadiyah, kalangan ulama di ormas-ormas di manapun, alhamdulillah semua disambut dengan baik. Tidak pernah saya punya permusuhan, dan juga mungkin ada hal yang menyampaikan disalah diartikan, atau mungkin salah saya menyampaikan, apalagi di awal-awal masih bahasa saya belum begitu ini, seperti masalah kurban yang cukup sambat beredar. Kan Syekh tidak hanya pandai memaafkan, tapi juga dengan mudah meminta maaf kalau ada kekeliruan. Iya, kalau saya tidak keberatan. Kalau saya tidak keberatan. Keliru ketika saya menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan, dan saya sampaikan apa adanya. Mungkin bahasa saya dianggap di saat itu agak sedikit, padahal bahasa itu saya belajar juga dari orang lain, jadi bukan saya bikin sendiri. Misal dibilang Indonesia Islamnya KTP, Islam ya KTP. Islam jadi candaan sehari-hari sebetulnya. Ya, Islam keturunan. Mungkin bahasa saya ketika saya menyampaikan begitu, terus dikaitkan dengan kurban, jadi seolah-olah kesannya, oh berarti kita tidak faham ya, kita bodoh ya gitu. Jadi kesannya larinya ke situ. Makanya saya, karena supaya tidak salah diartikan, saya langsung minta maaf. Tapi tetap setiap tahun hari kurban beredar video lagi itu. Jadi mohon maaf, kita berusaha apa yang terbaik. Kalau sedikit kilas balik ya Syekh, apa yang membuat Syekh meninggalkan Madinah, meninggalkan Arab Saudi, kemudian berdakwah di Indonesia dan memilih Nusa Tenggara Barat ya awalnya itu? Pertama kali mengenal Indonesia, mengenal NTB, kapan, dari mana Syekh? Sebenarnya kalau hubungan kita dengan Indonesia, bagi saya sudah dari SD. Dari SD kelas 3, 4, karena kita banyak belajar tentang negara Islam di mata-mata belajaran. Di antaranya Indonesia. Saya dari dulu waktu SD, SMP, saya suka di pas hari libur atau bulan libur. Dulu kan libur kita panjang. Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu libur panjang, libur sekolah. Habis ujian nasional, kita libur panjang. Dan ini biasanya Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah kan disebut bulan ibadah. Banyakkan ibadah di situ. Dan juga kedatangan banyak tamu. Umrah di Ramadan, kemudian ada umrah haji, waktu haji. Makanya kami di pas saat libur, selalu bersama anak-anak sekolah, teman-teman sekolah, suka membawa berdagangan, air minum, teh susu, buah-buahan kecil-kecilan lah gitu. Sebagai anak-anak kita bawa naik sepeda di kawasan Masjid Nabawi di sana, dan sering kita bertemu dengan berbagai macam penjuru dunia ya, ada yang Afrika dan lain. Tapi lebih banyak karena jamaah Indonesia kan yang terbanyak. Terbanyak jamaah haji, terbanyak jamaah umrah. Makanya sering bertemu, dan setelah waktu itu masih hafal bagus ini. Jadi saya menahu, bagus. Jadi itu yang saya sudah belajar bahasa Indonesia. Ya, tapi saya yang terkesan di hati saya di waktu itu adalah kesopanan dari orang Indonesia sendiri itu. Tambah saya melihat apa itu Indonesia, tidak terlalu fikir ke sana, tapi cara mereka kemudian bergaul di tengah suci, tidak pernah ribut, tidak pernah bikin kesusahan, tidak pernah membahayakan masalah keamanan dan ketertiban. Jamaah haji, jamaah umrah Indonesia sangat teratur, sangat tertib, sangat disiplin, luar biasa di tanah suci. Walaupun mohon maaf di negeri ini sendiri kadang-kadang susah diatur ya. Tapi kalau di tanah suci luar biasa. Disitulah mulai agak sedikit mengenal sosok orang Indonesia seperti apa. Apalagi kita dulu kan belajar sosok ulama Indonesia yang berada di tanah suci, banyak cukup Al-Bantani, Al-Falimbani, Al-Banjari dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang memiliki pengaruh, bahkan ada di antara mereka yang sampai jadi imam besar di Masjid Haram, dan ada juga menjadi muazzin di Masjid Haram maupun di Masjid Nabawi. Berarti sebenarnya Indonesia memiliki sejarah. Walaupun saya bukan ahli sejarah,
Tapi sambil berjalan waktu saya dapatlah belajaran. Kemudian ada juga sebagian dari keluarga kami yang berdarah Indonesia. Saya kan belum berfikir, masih mungkin di usia masih muda, masih sekolah, tidak terlalu fikir, mohon maaf, kok nama antum sama dengan sama-sama Jabir gitu. Tapi kok wajahnya beda gitu. Tidak fikir ke situ. Ya. Tapi ternyata mereka orang Indonesia, tapi sama satu keluarga. Walaupun jarak jauh, tidak terlalu dekat. Ini salah satu wasilah yang menjadi sebabnya saya bisa hadir di Indonesia. Tujuan pertama kali untuk jalan-jalan sebenarnya. Untuk hanya jalan-jalan. Tapi subhanallah dapat ketika saya silaturrahim. Salah satu kesempatan saya kunjungi seorang di daerah Menteng sore hari, dan ketika mendekati maghrib beliau ajak, mau nggak ayo kita sama-sama salat di masjid. Dan rumah beliau dekat dengan Masjid Sunda Kelapa. Kita jalan kaki malah. Jalan kaki. Itu tahun berapa sih? Tahun 2008. Pas saya sampai ke sana, dan kalau tidak salah di ujung bulan Syaban waktu itu. Pas sampai ke masjid, beliau kenalkan saya dengan, saya waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Beliau kenalkan sama takmir masjid, ini keluarga saya datang dari Madinah. Biasanya kesan jamaah kalau ada tamu dari Madinah langsung diminta imam. Oh imam. Gitu. Dan kebetulan saya di Madinah memang imam di salah satu masjid, bukan imam Masjid Nabawi ya. Di salah satu masjid, apalagi saya dari usia 11 tahun menjadi penghafal Al-Quran. Jadi masalah jadi imam sudah biasa, sudah kebiasaan. Begitu saya sampai di Masjid Sunda Kelapa, dapat jadi imam salat maghrib, kemudian jadi imam salat isya. Nampaknya mereka terharu dan tersentuh dengan bacaan, makanya mereka minta, bisa enggak sekalian Ramadan, karena kebetulan Ramadan waktu itu sudah mendekat. Dan alhamdulillah terjadilah berhubungan baik dan dilanjutkan dengan kontrak untuk saya jadi imam tarawih selama bulan Ramadan di Masjid Sunda Kelapa. Dan sebelum saya ke situ, saya ke Lombok karena saya mendampingi keluarga yang saya cerita itu yang ada hubungan darah Indonesia. Saya diajak jalan-jalan ke Indonesia, kemudian saya di Lombok. Dan ternyata di Lombok disambut dengan luar biasa. Karena ceritanya yang beredar, imam dari Madinah. Kalau imam dari Madinah pasti kesannya masih besar, masih ini. Makanya alhamdulillah cukup ramai orang-orang berkunjung, orang datang, kemudian bisa dapat jadi salat di sana, dan juga memimpin tahfiz di beberapa tempat, karena saya waktu itu belum bisa sama sekali bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah sambil merasa nyaman, apalagi Lombok daerah wisata bisa dibilang sangat indah, pulau-pulau telah cukup banyak. Di samping saya jalan-jalan bisa juga menikmati suasana, sekalian juga bisa mendapatkan belajar Al-Quran. Bahkan saya waktu itu sempat juga ikut main bola. Jadi pemain bola. Ya, sampai di Lombok saya dikenal, diberikan nama panggilan Ali Zidane. Ali Zidane, ya, Ali Zidane. Pemain Prancis. Jadi usia berapa? Waktu 2008, kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sekarang 44, kurang lebih 32. Waktu itu sudah menikah? Belum. Nah. Kemudian menikah di sana, dapat? Saya awal-awalnya pernikahan memang di Lombok, tapi tidak menjadi jodoh kita melanjutkan. Tapi habis itu saya nikah dari Madinah. Oh, tidak lama dengan yang orang beda budaya juga kali ya. Nah, Syekh, yang paling menarik selama berdakwah di Indonesia itu apa sebetulnya yang paling ini kan? Sebenarnya saya lihat di Indonesia dakwah di sini bebas, subur. Indonesia ini tanah subur dan tidak ada larangan dari pemerintah. Nah, ini yang saya tertarik karena kan banyak juga yang bilang apa nih pemerintah banyak menghalang-halangi para penceramah untuk berdakwah. Padahal belakangan kan harus ikut sertifikasi segala macam kayaknya gitu. Alhamdulillah Syekh tidak menghadapi hal-hal semacam itu. Tidak, saya alhamdulillah pernah. Saya justru sampai titik ini masih, walaupun ada berita sertifikasi, tapi saya masih terus jalan, masih disambut. Bahkan saya disambut juga sama Majelis Ulama.
Hampir setiap titik yang kami kunjungi selalu dihadiri oleh ketua majlis ulama setempat di seluruh daerah. Dan kita menyampaikan apa adanya, alhamdulillah, menyampaikan sesuatu pesan yang baik, apalagi melalui Quran, karena lebih banyak dakwah saya kan Al-Quran, cara bacaan Al-Quran, sistem metode menghafal Al-Quran dan lain sebagainya. Dan saya melihat Indonesia selama ini, walaupun ada muncul istilah sertifikasi, tapi menurut saya masih bebas. Istilahnya masih disambut oleh masyarakat. Bahkan saya juga banyakkan undangan dari pemerintah, dari kementerian, dari aparat kepolisian, dari TNI dan lain sebagainya. Dan tak pernah ada orang misal pas saya mau isi tausiah, ada enggak sertifikat, ada enggak ini persetujuan, kita jalan. Karena alhamdulillah selama kami berdakwah selalu memberikan pesan yang sangat bermanfaat tanpa mengganggu masalah kebudayaan atau masalah keamanan dan lain sebagainya. Apalagi menurut saya Indonesia kesempatan untuk berdakwah. Negeri kita Indonesia, pemerintah kita memberikan luang untuk kita berdakwah. Tinggal kita para dai jangan salah gunakan. Manfaatkan fasilitas yang setelah yang disediakan oleh pemerintah. Kita beri pesan-pesan yang baik, yang bisa menyatukan antara umara dan ulama, bisa kita bersinergi. Kita punya kekurangan sebagai ulama, pemerintah juga punya kekurangan sebagai ulama, tapi kita tidak boleh mempandangi hanya kekurangan, kita harus melihat ada hal positif. Saya yakin pasti banyak hal positif. Dari pejabat pasti ada yang positif, dari pemerintah pun ada yang positif, dari ulama pun ada yang positif. Kenapa harus kita melihat yang negatif saja? Kenapa harus kita melihat yang kurang-kurang saja? Dibandingkan, mohon maaf, kondisi kita di Indonesia, dibandingkan negara lain, jauh lebih banyak kenikmatan yang kita dapat. Kalau kita fokus hanya mensyukuri nikmat, tidak punya waktu untuk melihat kekurangan. Tapi sayang sekali kita lupa nikmat yang terlalu banyak dan kita fikir kritis yang kekurangan aja. Dan kita harus belajar menjadi orang yang bersyukur nikmat. Karena saya lihat Indonesia, alhamdulillah cukup aman, cukup nyaman, makmur, berkah, luar biasa perhatian kepada agama, antusias agama, majlis ta'lim di mana-mana, masjid di mana-mana, musalla di mana-mana. Apalagi di belakangan ini peningkatan perhatian kepada Al-Quran, khusus di kalangan anak-anak sangat luar biasa. Kalangan artis yang juga cukup banyak berhijrah, banyak berjilbab, bahkan sampai banyak berniqab. Ini sebenarnya kita selalu mempandangi positif. Jangan kita mempandangi, kenapa kebanyakan niqab, ini radikal, ini kenapa kita berfikir ke sana? Kenapa tidak selalu mempandangi orang lain atau mempandangi kondisi yang terjadi adalah dengan kacamata yang putih. Jangan selalu kacamata yang hitam gitu. Kalau di Arab Saudi sendiri untuk menjadi penceramah gitu harus ada sertifikat juga nggak? Kalau yang terkait dengan para dai di bawah tanggung jawab pemerintah, bisa dibilang seperti PNS, tapi dia bagian dakwah gitu. Memang di situ mereka digaji, ada fasilitas, dikasih rumah, dikasih mobil, bahkan setiap beberapa tahun diganti mobil baru. Kalau saya, mohon maaf ya, kalau saya dapat fasilitas sebagaimana para dai di Arab dapat fasilitas, saya mau sertifikasi. Ya. Tapi jangan sertifikasi tidak dikasih apa-apa, fasilitas tidak dikasih apa-apa. Gaji, setahu saya gaji mereka di sana minimal lebih daripada 50 juta. Belum lagi pemasukan dari kalau dia sebagai pendakwah, apalagi jadi imam, itu beda lagi gajinya. Jadi khatib beda lagi. Ada insentif. Iya, semua ada. Dan juga sebagai misal khatib, sebagai imam, itu yang di sertifikasi yang memang sudah, karena semua masjid di bawah bawahan pemerintah, makanya harus ada sertifikasi. Tapi kalau masjid di luar tanggung jawab pemerintah, seperti misal orang kaya, orang pengusaha bangun masjid dan dia mendatangkan imam sendiri dan dia yang memfasilitasi imam dengan gaji dia, rumah tinggal dan lain sebagainya, tidak dikaitkan dengan sertifikasi. Kenapa Syekh Ali Jaber masyarakat lebih sukanya memanggil Syekh? Padahal yang saya paham, bagian masyarakat kita itu kalau melihat orang dari Arab Saudi atau dari Timur Tengah langsung dianggap sebagai Habib. Ada perbedaan nggak sih antara Syekh dan Habib atau Habib itu?
ada perbedaan. Tidak semua syekh belum tentu jadi habib. Tapi bisa semua habib jadi syekh. Karena ini syekh hanya gelar. Gelar. Tapi kalau habib ini sebenarnya bukan gelar, tapi keturunan. Habib adalah nama yang didapatkan oleh mereka sebuah kemuliaan karena memastikan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun menurun sampai hari kiamat. Dan keturunan ini memang digelarkan nama Habib. Kalau kita di Arab Sayyid. Ya, Sayyid. Makanya salah satu salawat Allahumma salli ala Sayyidina. Makanya ada yang disebutkan kata Sayyid. Ada sebagian dari mereka Syarif. Syarif disebutkan gelar Asy-Syarif. Syarif itu adalah termasuk dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dibedakan antara yang keturunan Al-Hasan sama keturunan Al-Husain. Dibilang kalau dari keturunan Al-Hasan Ibnu Ali bin Abi Thalib dianggap Sayyid, yang dari keturunan Husain dianggap Syarif. Ya. Makanya kalau di Indonesia yang berlaku bukan kata Sayyid, bukan kata Syarif, tapi yang berlaku kata Habib untuk laki-laki dan Syarifah untuk perempuan. Tapi kalau gelar Syekh, kalau kita di Madinah, saya bicara di Madinah kebiasaan, apalagi saya semenjak hafal Quran, dan salah satu paman ada hubungan keluarga, saya selalu sebutkan paman. Dia tidak terlalu paman langsung, tapi sebagai paman, beliau salah satu imam besar Masjidil Haram. Nama beliau Syekh Ali Jabir. Ya. Kalau nama panjang saya Ali Saleh Muhammad Ali Jabir, itu nama panjang. Ketika saya menjadi penghafal Al-Quran, di sekolah, di kalangan guru, di sekolah, kepala sekolah, termasuk di kalangan keluarga, apalagi paman saya salah satu imam besar Masjidil Haram, makanya mereka memberikan panggilan itu Syekh Ali Jabir. Ada penghormatan juga ya, di situ, ya. Sebagai ini mudah-mudahan jadi melanjutkan berjuang karena paman saya imam besar Masjidil Haram sudah meninggal dunia, makanya nama ini terbawa. Saya masih sekolah, saya sambil kepala sekolah, bukan panggil murid atau nak sini, selalu panggil Syekh Ali, sini Syekh Ali. Jadi nama ini sudah terbawa gitu. Bagi saya ini, bagi saya tidak terlalu, bukan harapan, bukan saya minta gelar ini, karena bagi saya kata Syekh ini sebuah kehormatan. Makanya saya kadang-kadang merasa malu gitu. Layak nggak saya jadi dapat gelar ini? Apakah akhlak saya fantas berhak mendapatkan gelar ini? Dan dia memberikan bukan diri saya, tapi orang lain. Bisa jadi kalangan keluarga atau guru-guru. Dan alhamdulillah semenjak itu nama ini nempel gitu. Nempel, mau tidak mau ya terima gitu. Saya tidak bisa menghentikan orang mendapatkan panggilan ini. Saya beberapa kali sambil di Instagram, ketika saya kan tidak begitu banyak memahami dunia media, yang membuat Instagram, membuat Facebook, dia tulis Syekh Ali Jabir. Saya bilang, bisa enggak ini? Buku-buku saya ketika diterbitkan ditulis Syekh Ali Jabir. Bisa enggak Al-Faqir lah, hamba Allah lah gitu, apa siapa gitu. Udah apa udah. Jadi kadang-kadang saya turutinlah gitu. Jadi mau begini tidak diterima, mau seperti ini tidak diterima. Dan intinya saya hanya menjalani takdir Allah SWT. Kalau Allah memberikan nikmat anugerah mendapatkan gelar syekh, justru ini bukan sebuah kemuliaan bagi saya, tapi justru sebuah beban, bertanggungjawab. Jadi harus betul-betul berilaku saya seperti para masyayikh, para syekh-syekh yang dulu, yang mendahului kita, para ulama yang betul-betul membawa Islam ya rahmatil alamin, membawa akhlak yang mulia. Agar kalau saya tidak fantas meniru akhlak mereka, apalagi meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, kayaknya tidak fantas mendapatkan gelar ini karena bisa mencelah. Nama ini tidak baik di hadapan Allah dan tidak baik di hadapan manusia. Syekh, terakhir mungkin, untuk menjaga kebugaran tubuh, Syekh punya olahraga khusus, mengingat jadwal dakwah yang ke daerah harus jalur darat, itu kan butuh stamina yang baik. Kalau alhamdulillah saya punya kebiasaan sehari-hari, saya makan dan minum saya sehari-hari madu, kurma, khususnya kurma Nabi, kemudian minyak zaitun,
dan selalu saya mengambil minyak zaitun yang paling top dan fasilitas bagus dari Palestina. Pak Dubes kemarin cerita gitu ya. Ya, memang nomor satu sebenarnya. Walaupun secara produksi tidak terlalu banyak dibandingkan minyak zaitun yang lain seperti minyak zaitun Syria, Turki, Jordan dan lain sebagainya. Karena kondisi mereka. Ya, karena di sana dikontrol sama Israel, tidak bebas untuk menspot ekspor keluar. Tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan dan juga disaring dengan cara panas atau cara dingin, beda juga. Tapi intinya minyak zaitun Palestina luar biasa, terjamin keberkahannya. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa bukan hanya berkah di dalamnya tapi di sekitarnya. Dan di sekitar Masjidil Aqsa yang disebut kata negeri Palestina adalah banyak tanam-tanaman. Saya ketika pernah kunjung ke Palestina, bahkan alhamdulillah dapat anugerah sambat menjadi imam di Masjidil Aqsa pas maghrib sama Isya. Dan ini sejarah sebenarnya bagi saya. Kenapa? Karena pertama kali orang Indonesia bisa jadi imam. Makanya saya bilang sama jemaah, kalau ada besok dalam berita ada orang Indonesia yang sempat jadi imam di Masjidil Aqsa, itu Ali Jabir, saya bilang. Jadi saya ini pun anugerah, saya tidak pernah minta, tapi subhanallah Allah takdirkan bisa di saat itu kenal salah satu sosok imam Masjidil Aqsa. Ternyata beliau sudah sering berkali-kali ke Indonesia, makanya dia sambut dengan baik, apalagi saya bawa rombongan jamaah. Tahun berapa itu, Syekh? Kira-kira 4 tahun lalu. Ya. 4 tahun atau 3 tahun. Dan waktu itu sama Babi Haikal. Ya, sama-sama kita bawa rombongan ke Palestina. Dan saya berkesempatan jadi imam salat maghrib sama Isya, bahkan sambil direkam ada videonya. Jadi saya pun terkejut karena tidak diberitahu dari awal. Pas sudah azan maghrib, sudah kita berada di posisi ada di masjid, begitu iqamat malah imam dorong saya dari belakang. Jadi saya pun kaget gitu, dorong saya dari belakang, oh, imam gitu. Karena mereka kan kenal sosok Syekh Ali Jabir, imam besar Masjidil Haram, dan mereka tahu ini adalah keturunannya gitu. Ya, dari situ mereka mendapatkan kesempatan untuk memberikan saya kehormatan. Makanya alhamdulillah dapat saya bisa, kalau saya berhasil menuliskan sejarah Indonesia di dalam negeri, saya juga insyaAllah berhasil menuliskan sejarah Indonesia di luar negeri. Menjadi imam di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Syekh juga katanya gemar memasak, betul nggak? Hobi masak. Hobi masak. Masak apa, Syekh? Apa, mau pesan apa boleh. Sampai punya restoran katanya. Ya, sambat punya restoran, sebenarnya bukan restoran tapi warung lah, kecil. Warung kecil. Sebenarnya untuk menghiburkan diri, kadang-kadang meluangkan waktu. Saya punya adik juga jago masak, ada juga asisten pribadi jago masak. Mereka kadang mendampingi saya untuk masak. Tapi semenjak corona karena tutup, tidak beraktivitas. Di daerah mana sih? Di Rawamangun. Daerah Rawamangun. Kemudian sambat kita hanya melalui order online. Habis itu karena di rumah aja, jadi agak ini lebih banyak kesempatan belajar agama dan mendalami Al-Quran. Dan subhanallah ketika sudah kembali normal baru, saya sudah mentargetkan setiap titik safari dakwah saya siapkan 1 hari khusus, menyediakan 1 hari khusus di dalam program safari dakwah. Ada 1 hari kita kosong sambil istirahat, kita buka ramah tamah bersama jamaah. Saya bilang silahkan bisa bertemu dengan Chef Ali Jabir. Biasanya dikenal Syekh Ali Jabir, saya Chef Ali Jabir. Ya, bisa kalau saya di dapur Chef Ali Jabir, kalau di masjid Syekh Ali Jabir. Jadi mereka datang ramah tamah dan saya sudah sampaikan, ya silahkan menikmati, tapi kalau sudah habis jangan lupa bayar. Jadi alhamdulillah saya merasa hobi masak. Tujuan saya sebenarnya bukan mencari masalah keuntungan atau mencari penghasilan, tapi saya ingin hanya lebih dekat dengan jemaah. Karena ketika saya ramah tamah beda sama ketika tausiah. Ramah tamah lebih santai, lebih kita bersama jemaah, lebih akrab. Bisa selfie, bisa tanya jawab, bisa banyak. Bahkan bisa berusaha mempenuhi hajat jemaah. Ada misal, Syekh saya punya produk herbal ini, tolong Syekh promosi. Saya ikutin, bantu. Ini Syekh saya punya madu. Ya, saya juga punya madu ya. Jadi apa yang kita bisa
bahagiakanlah mereka, menenangkan hati mereka selalu. Sedekah juga ya, Syekh. Ya, sebagai niat saya sedekah karena menenangkan hati orang lain itu amalan luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, wa idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Membawa kesenangan di hati orang lain itu sangat dicintai oleh Allah. Akan dibalas oleh Allah dengan kesenangan di hati kita sendiri. Apa menu-menu khususnya apa sih yang dikuasai? Yang sebenarnya saya bisa masak mandi, biryani, kabuli, kemudian juga Bukhari. Bukhari bukan Bukhari Muslim ya, itu hadis ya. Ada masakan Bukhari khusus karena Bukhari ini sebenarnya dikenal dari bagian Rusia, Bukharis. Dari Bukhara. Ya, Bukhara itu. Tapi sudah terkenal di Madinah karena banyak zaman dulu komunis di zaman Soviet. Ketika umat Islam di sana kebanyakan hijrah ke Makkah. Makanya orang keturunan Bukhari, bahkan ada juga yang dari Indonesia, kebanyakan yang ratusan tahun sudah ada di Makkah dan di Madinah. Mereka makanya bawa budaya masakan mereka seperti roti Bukhari, nasi Bukhari. Saya di situ belajar karena saya paling suka Bukhari. Makanya saya kalau di Indonesia mungkin terkenal mandi, biryani terkenal, kemudian kabuli terkenal, tapi Bukhari itu hampir jarang. Itu apa? Dia terbuat dari apa? Sebenarnya sama sebenarnya, semua dari nasi dan daging, tapi beda rempahnya. Rempah-rempahnya itu agak beda dia. Menunya beda. Tapi kalau dari dasarnya nasi, beras, daging sama. Tapi cara masaknya sama rempah-rempahnya berbeda dengan yang ini. Itu yang membuat berbeda rasa. Dan kalau menu-menu Indonesia sudah ada yang dikuasai untuk diolah, dimasak sama chef Ali Jam. Ya, saya sendiri udah kalau masakan Indonesia saya belum sempat ini. Tapi yang paling saya suka dari masakan Indonesia adalah Padang. Nasi Padang. Nasi Padang. Oh, kegemaran semua. Iya. Nasi Padang karena menurut saya dia hampir tidak terlalu beda jauh dengan selera Arab. Mungkin hanya masalah pedasnya. Terus yang kedua dia banyak pilihan. Ya, bahkan saya sempat undang teman saya dari Arab, dia belum tahu nasi Padang. Disuguhkannya. Ya, saya mau undang ke rumah, saya masuk, jangan, saya tidak mau, sudah bosan makanan Arab, bosan. Saya mau makanan Indonesia. Ya udah, saya bawa ke salah satu restoran Padang. Kemudian pas begitu duduk kita di meja, langsung biasakan dilayani oleh satu meja penuh. Satu meja penuh nih. Sambil teman saya kaget, apaan ini? Ya Allah, banyak banget kita berdua. Dah, ini antum kehormatan bagi saya. Antum datang ke Indonesia, saya harus sediakan berbagai macam makan. Ya Allah, ini mubazzir, astaghfirullahalazim. Dia kan belum tahu apa ceritanya. Saya kalau di Arab, salah satu budaya di Arab adalah memuliakan tamu. Bahkan ketika kami kunjungi, apalagi kalau orang Badui, dia bisa sembelih satu unta untuk satu orang. Hanya tujuannya untuk memuliakan tamu. Padahal satu unta buat satu kampung ini sebenarnya. Makanya saya pas di meja kan diisi semua. Jadi dia kaget. Ya Allah, astagfirullah. Ya kan anak balas. Antum kan kemarin sembelihin unta. Saya sekarang sini ada unta. Ya. Terus saya siapkan sampai kan ada buah naga. Buah naga. Ya, buah naga. Saya pernah bilang sama dia, saya akan sembelih naga buat antum. Dia kalau bahasa Arab naga itu unta. Bahasa Arabnya naga. Naga itu unta. Makanya saya bilang, ana sembelih satu naga buat antum. Ya jangan ya Allah, itu berlebihan, ini mubazzir. Terus datang orang bawa buah naga. Ana Bismillah, Allahu Akbar. Dia masih sampai ketawa-ketawa. Ini apa? Ini kan naga. Ana fikir antum membawa satu ekor naga. Naga kan bahasa Arabnya. Dia bilang ini namanya buah naga gitu. Pas begitu beliau ini, saya bilang silahkan makan bebas, apa yang mau ambil, nanti kita saat bayar kita akan bayar dari makan yang kita yang kita sudah suntuk atau kita ambil. Oh gitu ceritanya. Jadi ini semua bukan buat saya, ya semua buat antum. Tinggal mana yang antum kena, mana yang antum ambil kena bayar. Kalau tidak disuntuk, tidak kena bayar. Oh baru tahu, alhamdulillah. Jadi banyak cerita-cerita kesan dan kedatangan tamu saya dari Arab. Syekh, terima kasih banyak Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.